Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kami dari kelompok 2 PGSD Apagi 2018 akan menjelaskan mengenai manajemen hubungan masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurli Sriwahyu Utami dengan NIM 180404035 dan rekan-rekan saya yakni Sania Fitri dengan NIM 180404005, Fazira Muria dengan NIM 180404007, Mega Laila Kofifa dengan NIM 180404023, Ihda Lutfiatus Syarifah dengan NIM 180404061 dan Khalifatul Karimah dengan NIM 180404087. Untuk bahasan yang pertama adalah pengertian manajemen hubungan masyarakat. Pengertian manajemen hubungan masyarakat menurut para ahli, yang pertama menurut Kamus Van en Wagnell, pengertian hubungan masyarakat adalah segenap kegiatan dan teknik atau kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya. Yang kedua, menurut Agro, pengertian hubungan masyarakat dalam pendidikan adalah rangkaian pengolahan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat, orang tua atau orang tua siswa, yang dimaksudkan untuk menunjang proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, menurut Nasution, pengertian manajemen humas adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, pengomunikasian, serta perkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian hubungan masyarakat secara umum adalah fungsi yang khas antara organisasi dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan warga di dalam sekolah seperti guru, karyawan, dan siswa, dan warga dari luar sekolah, yaitu orang tua siswa, masyarakat, institusi luar, dan partner sekolah. Untuk yang selanjutnya, tugas pokok manajemen hubungan masyarakat. Menurut Surya Subroto tahun 2004, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, mengatur hubungan sekolah dengan orang tua. Yang kedua, memelihara hubungan baik dengan komite sekolah. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi nasional. 4. Memberi informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Untuk yang kelima, membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Yang keenam, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Yang ketujuh, membantu pemerintah mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Yang terakhir, menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan. Yang selanjutnya yakni tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini itu orang tua wali atau wali murid. Nah, mengenai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat atau wali murid ini, Bapak Indra Farudi merumuskan bahwa tujuan organisasi perkumpulan antara guru dan masyarakat atau orang tua wali dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yakni untuk mengembangkan pengertian masyarakat atau orang tua wali tentang tujuan dan kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi
wali murid itu dijelaskan mengenai tujuan sekolah itu untuk apa sih, terus kegiatan di sekolah itu apa aja sih. Jadi seperti orang tua wali dijelaskan mengenai visi misi sekolah gitu. Yang berikutnya itu untuk memperlihatkan bahwa rumah dan sekolah bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak. Jadi dalam hal ini bukan hanya sekolah yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk pendidikan anak, tapi sekolah dan juga rumah itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan anak. Dan yang ketiga adalah untuk memberi fasilitas pertukaran informasi antara orang tua dan juga guru yang kemudian mempunyai dampak terhadap pemecahan masalah peserta didik. Jadi orang tua dan juga guru itu saling berkomunikasi mengenai anak, kayak anak di sekolah ini gimana, anak di rumah ini gimana, kesulitan belajar anak ini terletak di mana. Jadi secara tidak langsung itu masalah belajar anak itu akan terpecahkan. Dan yang selanjutnya adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak. Jadi misalnya ada masalah di sekolah, ada masalah di rumah, jika ada hubungan yang baik antara guru dan juga wali murid, ini secara tidak langsung tumbuh kembang anak akan berkembang dengan baik. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah memperoleh opini masyarakat tentang sekolah dan dijadikan perencanaan untuk pertemuan dengan orang tua dalam rangka untuk kebutuhan siswa. Contohnya seperti pengambilan rapat akhir semester gitu. Itu kan ada pertemuan antara wali murid dan juga guru untuk membahas tentang perkembangan anak di sekolah. Gitu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis hubungan sekolah dan masyarakat dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yakni 1. Hubungan edukatif, merupakan hubungan kerjasama dalam hal mendidik siswa antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan-raguan pendirian dan sikap pada diri anak. 2. Hubungan kultural, merupakan usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu, diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. 3. Hubungan institusional, merupakan hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat, ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Hubungan masyarakat sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan baik, karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Jadi, bila kita tarik garis merah secara general, maka pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat adalah rangkaian kegiatan organisasi atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela. Baik, materi yang selanjutnya yakni teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Teknik-teknik yang dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yakni teknik tertulis. Pada teknik ini dapat digunakan secara tertulis dalam hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Misalnya seperti buku kecil dalam permulaan tahun ajaran. Nah, buku ini menjelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, dan juga hari-hari efektif, yang kemudian buku tersebut dibagikan kepada orang tua siswa. Yang kedua yakni pamflet. Pamflet ini merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan juga kegiatan pembelajaran tersebut.
Yang kemudian, pamflet ini biasanya dibagikan ke orang tua siswa, dan selain itu juga dibagikan kepada masyarakat umum. Gunanya untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk promosi lembaga tersebut. Yang ketiga, yakni berita kegiatan siswa. Berita ini dapat dibuat sesederhana mungkin pada selebaran kertas yang biasanya berisi tentang informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Dengan membaca berita tersebut, orang tua siswa mengetahui apa saja kegiatan yang ada di lembaga itu, yang khususnya pada kegiatan yang dilakukan oleh siswanya. Yang keempat, yakni buku kecil cara membimbing anak. Buku ini dibuat dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua, kepala sekolah, dan juga guru. Buku tersebut biasanya berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua siswa. Dan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yang kedua, yakni teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dengan menggunakan teknik lisan, misalnya seperti kunjungan rumah. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Misalnya, apabila ada anak yang memiliki masalah di rumahnya, maka program pendidikan akan lebih mudah dirancang untuk disesuaikan dengan minatnya, karena hal tersebut akan memperlancar pencapaian tujuan program pendidikan sekolah tersebut. Yang kedua, yakni panggilan orang tua. Orang tua juga perlu penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya, agar tercapainya tujuan program pendidikan sekolah dan harapan orang tua juga akan tercapai. Yang ketiga, yakni pertemuan. Dengan teknik ini, sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Sebaiknya pertemuan ini seharusnya diadakan pada waktu tertentu agar dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Dan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yang ketiga, yakni teknik peragaan. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat untuk melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah, misalnya pameran keberhasilan siswa, menampilkan siswa-siswi bernyanyi, menari, membaca puisi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yakni teknik elektronik. Seiring dengan perkembangannya teknologi, maka dalam mengarahkan sekolah dengan orang tua siswa dan juga masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan menggunakan telepon, televisi, atau radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan atau lembaga tersebut. Faktor pendukung hubungan sekolah dengan masyarakat. Kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat bisa berjalan baik apabila didukung oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya program dan perencanaan yang sistematis. Yang kedua, tersedia basis dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, tersedia tenaga ahli, terampil, dan alat sarana serta dana yang memadai. Yang keempat, kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kesimpulan, hubungan masyarakat atau humas secara umum adalah fungsi yang khas antara organisasi dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan warga di dalam, guru, karyawan, siswa, dan warga dari luar, orang tua siswa, masyarakat, institusi luar, partner sekolah, yang menangani perencanaan, pengorganisasian, mengomunikasikan, serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Dan untuk merealisasikan itu semua, banyak hal yang harus dilakukan oleh humas dalam suatu lembaga pendidikan. Tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta minat, perhatian, dan kepentingan pada sekolah tersebut. Hal ini akan membantu sekolah mensukseskan program-programnya sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait manajemen hubungan masyarakat. Apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan dari kami kelompok 2, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.